Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua bersama dengan keluarga di rumah selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini kita akan membahas pemberitaan yang sudah saya rangkum. Topiknya adalah terkait dengan bagaimana saya teringat dulu ya, ketika Pak Gus Dur dalam sebuah wawancara dia mengatakan, "Oh, negara ini adalah negara yang paling kaya, sumber daya alamnya melimpah. Akan tetapi kenapa Indonesia ini bahkan bisa dikatakan negara miskin di zaman Pak Gus Dur kemarin, zaman Gus Dur kemarin teman-teman ya." Dan dia mengatakan bahwa Indonesia yang seharusnya adalah negara terkaya, tapi jadi miskin karena koruptor. Kita rawan, kita darurat koruptor. Ya begitu banyak mereka yang menimbun kekayaan mereka sendiri atas penderitaan rakyat lain. Seharusnya Indonesia ini menjadi kaya. Mereka menggunakan kesempatan untuk mereka melakukan korupsi, memperkaya diri mereka dan kelompok mereka. Akan tapi dalam salah-salah wawancara tersebut, itu adalah sebuah pertanyaan, siapa yang menurut Anda ditanya sama Gus Dur ini teman-teman ya, yang layak untuk memimpin negeri ini. Kemudian sambil memberikan jawaban seperti itu, Gus Dur mengatakan, itu yang tulus untuk negeri Pak Prabowo Subianto. Itu seperti apa teman-teman? Jadi sudah merasa ya. Kita akan sama-sama membahas videonya terlebih dahulu teman-teman ya. Tapi sebelum itu, kalian semua yang mau pesan kaos yang saya desain seperti ini, nanti kalian bisa lihat link toko online saya di sematan komentar video ini. Saya akan bahas videonya ini teman-teman ya. Ini pidato Pak Prabowo terbaru. Tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintah yang bersih. Ya. Makanya Tom Lembong ditangkap ya. Itu saya bertekad memimpin pemerintah Republik Indonesia yang bersih. Wah, ya. Kenapa kok kita mendengar ini kita begitu yakin bahwa ini akan dilakukan, bukan hanya sekedar omong-omong doang. Kita kok jadi yakin ya. Kalian lihat betapa terbakarnya audiens yang ada di sana. Yang bersama saya, ayo. Ayo. Yang tidak mau bersama saya, pinggir. Pinggir. Pak, juga bukan Indonesia yang bersih soal korupsi, tapi Indonesia yang bersih oleh orang-orang yang menghasut, memecah belah bangsa, Pak. Tolong itu juga, Pak. Dinotis ya, Pak. Kita bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Mari kita amankan semua kekayaan bangsa Indonesia. Luar biasa. Mari. Teman-teman, kalian sadar nggak satu hal ya? Pak Prabowo itu orangnya nggak sepositif ini dulu ya. Karena circle-nya ada sama Rizik Syihab, Amin Rais. Circle Pak Prabowo dulu teman-teman ya. FPI itu circle Pak Prabowo dulu. Makanya pendukung-pendukung Pak Prabowo adalah golongan-golongan seperti itu. Tapi ketika Pak Prabowo masuk dalam pemerintahan Pak Jokowi, dia ada dalam circle Pak Jokowi. Dia langsung ketularan lagi ya. Ketularan kebaikan-kebaikan dan itu membentuk karakter Pak Prabowo yang hari ini tegas tapi positif. Beda tegas tapi menakutkan, tapi ini tegas tapi positif sekali. Kalian bisa merasakan seperti itu teman-teman. Luar biasa ya, pengaruh dari seorang Jokowi ya. Itulah pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jika kalian bergaul di tempat baik, kebiasaan buruk kalian akan berubah menjadi baik. Sebaliknya, jika kalian bergaul di tempat buruk, apa yang baik dalam hidup kalian itu akan menjadi jahat, menjadi buruk. Mari kita wujudkan cita-cita pendiri bangsa kita. Ngeri ya, merinding ya. Cita-cita Bung Hatta, cita-cita Bung Syahrir, cita-cita Sudirman, cita-cita semua pendiri-pendiri bangsa kita. Indonesia, rakyatnya hidup sejahtera. Saudara-saudara sekalian, ini salah satu tujuan Gerakan Solidaritas Nasional. Jadi saya minta GSN real,
Apa yang bisa dilakukan, lakukan. Jangan terlalu banyak acara-acara. Nah, ini pasti akan menyindir nih, coba. Apa ya? Apa ya? Acara apa, Pak? Mungkin acara seperti ini sekali 5 tahun saja. 5 tahun itu kali ya. Menghemat anggaran ya, lebih fokus kepada kerja. Betul. Setuju? Setuju atau tidak? Kita sekarang cari upaya sumber apa yang bisa kita buat untuk membantu rakyat kita yang paling membutuhkan bantuan. Nah, kan itulah. Potong begini karena di sini nggak boleh ada yang difoto. Iya kan itu Jangan aja kau masalah. salahkan Jokowi. Loh, saya harus itu masalahnya masalah selera, Akbar. Iya, Ya kan? tapi Jadi sebentar kalau teman-teman. Bung Rara ini saya paling fans hari ini ya. Sampai detik ini tetap setia dengan pendirian yang gak berubah ya. Sekalipun circle-nya itu mulai menyerang Pak Jokowi, tapi beliau setia dengan nilai-nilai ada tanpa terkontaminasi, terpengaruh dengan mereka yang mencoba menyerang Pak Jokowi hari ini. jangan salahkan Jokowi. Ya kan? Jadi bukan salahkan Jokowi. Bro, saya tidak menyalahkan Jokowi bukan karena itu loh. Oh, kan, ini objektif forum, kan? Iya. Ini forum ini adalah. Emang kau bisa jadi tim transisi kalau Jokowi nggak percaya sama kamu? Iya. Ya, jujur aja bisa nggak? Saya pewawancara, Ra. Iya, oke. Ini kan katanya kesepakatnya 2 arah. Ini 2 arah, tetapi kan jangan bawa ke situ. Itu sudah menjadi personal, ceritanya lu gimana sih lu? Kau punya cerita yang menarik. Iya. Aku membantu publik mendengar bahwa Akbar ini bukan hanya jago mengorek cerita orang, tapi cerita tentang dia juga banyak yang bagus, yang orang juga perlu tahu. Gue nyesel ceritanya. Itu bagus kan? Oke, sekarang kita tinggalkan Golkar. Oke, nah masih berhubungan dengan bagaimana Karena kemudian aku tanya satu. Sekarang kalau Golkar nanti minta Jokowi jadi ketua umum, jadi ketua pembina, atau Mas Gibran begitu, terus jadi tuduhannya yang menurun Erlangga menurun dia. itu yang tadi saya tanyakan, bro. Atau itu karena cerdasnya Golkar? Oke, itu sebagai skenario partai oke lah atas pada orang dengan jabatan dan tingkat ketertibangan yang luar biasa. Tapi boleh dong orang berpikir menghubungkan itu, bro. Siapa yang bilang nggak boleh? Makanya saya bilang 15% itu ini Jokowi bikin apa, Prabowo bikin apa, Gibran apa, salah aja semua. Kan saya bilang kau bagian itu enggak, ya bagus. Oke, kita potong begini karena di sini nggak boleh ada yang difoto. Siapapun akan saya lawan, termasuk Tuhan. Ibda Ruduswek juga. Wih, ngeri Pak. Tuhan aja mau dilawan. Oh, nanti Anda jangan main-main dengan nama Tuhan. Ya, aduh. Anda begitu tinggi hati. Ada apa? Kenapa ini? Pak polisi. Kapolda NTT angkat suara kasus Rudy Soik. Apa sih? Aku enggak. Kenapa ini Rudy Soik? Kenapa? Ada apa? Kenapa sampai bawa-bawa siapa saja mau dilawan? Tidak mengakui ini, menyangkal juga sebagai mitra kerja Polri sekaligus yang akan mengawasi, mengarahkan. Ngeri ya, aku nggak mau ikut-ikutan pembahasan ini. Air hujan yang turun di kawasan ini mending kita tidak dengar hiburan dialirkan ini keluar, ya. tapi dimasukkan ke dalam tanah. Di mana air-air hujan yang jatuh di kawasan kita jangan dikirim keluar halaman rumah. Terus kemana Pak? Tapi siapkan lubang-lubang di dalam rumah, di perkantoran. Aduh Pak. Kalau kita lakukan, maka kita tidak menyumbang air keluar. Jadi kalau ada Pak, nanti ternak kita masuk ke dalam lubang semua Pak. Hati-hati nanti Bapak orang tua kita nanti kecebur dalam lubang nanti kalau terlalu banyak lubang dalam rumah ya. genangan air, Tidak boleh dikirim kita harus keluar. menjawab pertanyaan. Ini yang dikatakan Dokter Tifa, Indonesia bukan level Anies, tapi Indonesia level dunia yang akan menghentikan perang dunia ketiga, katanya Anies Baswedan. Ini yang Dokter Tifa katakan bahwa ini manusia ini yang ditunggu dunia internasional memang. Aduh. Kalian tahu manusia yang satu ini? Nah, inilah ini manusia yang mengatakan bahwasanya Anies Baswedan dinanti-nantikan
oleh dunia internasional. Nah, Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Enggak, Mas. Dunia internasional mana, Bos? Sampai sekarang jujur aja gue bilang ya kan, apa memang betul ini sedang sibuk ngurusi dunia internasional? Pikirku begitu. Nggak kedengaran beritanya. Yang jadi ini ikut gabung apa namanya pasukan perdamaian, pikirku kan begitu. Nggak taunya nongol dia di acara pelantikan. Di pelantikan Prabowo nongol dia. Maknanya tapi di dunia internasional main-mainnya ini sekarang. Pikirku begitu kan begitu. Kukiralah kemarin itu biar tahu kalian duduk si Anies Baswedan di situ, itu undangan dari PBB. Udah sempat berpikir seperti itu aku biar tahu kalian. Gara-gara manusia ini, ya tahu enggak kalian? Ini namanya dokter Tifa. Betulan dokter. Tapi ini dokter yang lebih banyak waktunya mengurusi masalah pilpres dan pilkada daripada ngurusi pasiennya. Serius. Orang biasanya dokter itu dokter yang paling dokter kan ya, misalnya ngurusi pasien, setelah itu observasi, melakukan eksperimen, melakukan diskusi sesama teman-teman seprofesi. Pikirku begitu. Dia memang rajin kan ikutin apa namanya, mengikuti forum-forum diskusi, tapi bukan diskusi kedokteran. Diskusi internasional loh, Pung, ya. Itu Anies itu katanya dikatakan netizen dibutuhkan oleh dunia. Sontak saja netizen mengatakan iya benar, dunia lain. Ada lagi dunia apa? Ada komentar netizen, dunia hayalan. Aduh. Dan Ibu Irma bilang, ya ini ada yang dokter itu ya, itu hanya bikin malu Anies saja ya. Sudah bukan goblok katanya, tapi sangat goblok. Aduh, udahlah teman-teman ya. Aduh, saya tuh sampai berpikir gimana dia bisa mendapatkan gelar dokter itu ya. Jangan-jangan selama ini dia yang tuduh Jokowi mempunyai ijazah palsu, Gibran ijazah palsu. Jangan-jangan dia yang punya ijazah palsu, teman-teman ya. Karena gelar dokternya itu tidak sesuai dengan cara berpikirnya, teman-teman. Cara berpikirnya dari dunia lain, teman-teman. Aduh, kalian bisa memberikan opini tanggapan kalian soal berita-berita yang kita saksikan tadi ya. Kita optimis Indonesia bersih bersama Prabowo Gibran. Silahkan tulis tanggapan kalian. Dan buat kalian semua yang mau beli kaos seperti yang saya pakai dalam pembuatan konten, ada beberapa jenis desain di sana. Kalian bisa lihat toko online saya di Shopee. Linknya saya sematkan di sematan komentar video ini. Saya pamit dulu teman-teman. See you on the next video and God bless you. Bye guys.